Perkenalkan, nama diri ko Mokpat Today. Nama saya Alaisela Robani, SMB 11. Nama saya Rena Fiata, 28. Nama saya Fiat 9. Nama saya Raisa Natasha, Saituat. Nama saya Kalkia Kaya Salisa, Asen 30. Nama saya Ramananda Rahmat, ASN 20. Kali ini kami akan menjelaskan obat sedia pembelajaran kita Undang-Undang Dasar 1945. Belok. Konstitusi adalah aturan dasar negara yang menjadi dasar bagi penyelenggara suatu negara. Secara umum, konstitusi mengatur tentang sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antara lembaga negara dan warga negara. Apa itu Undang-Undang Dasar? UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi dan hukum dasar tertulis yang menjadi landasan negara Indonesia. UUD 1945 menerapkan prinsip-prinsip dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur pemerintahan Indonesia. Fungsi UUD 1. Sebagai hukum dasar konstitusi tertulis yang sah dan resmi. 2. Alat kontrol aturan hukum. 3. Alat mengatur pembagian kekuasaan. 4. Alat penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Sejarah terbentuknya UUD 1945. Sidang BPU PKI. Sedang pertama pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Membahas dasar negara, tokoh pengusul dasar negara Muhammad Yamin, Seo Pomo, dan Soekarno yang menyampaikan Pancasila tanggal 1 Juni 1945. Sidang kedua, 10 sampai 17 Juni 1945. Membahas perancang UUD. Dibentuknya panitia kecil perancangan UUD, tokoh penting Seo Pomo, penyusun utama batang tubuh Muhammad Yamin, konstitusi utama pembukaan. Sidang PPKI 14 Agustus 1945 mengesahkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, sebagai lembaga legislatif sementara. Perkembangan undang-undang setelah 1945 1949 sampai 1959. Perubahan konstitusi. Di tahun 1949 Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat RIS. RIS menggunakan konstitusi RIS 1945. 1950 kembali menjadi NKRI menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. UUDS dibentuk konstitusi untuk menyusun UUD baru. B. Dekret Presiden 5 Juli 1949 dikeluarkan oleh Presiden Soekarno karena konstitusi gagal menyusun UUD baru. Isi dekret membubarkan konstitusi, menetapkan kembali UUD 1945 sebagai UUD Republik Indonesia, menyatakan tidak lagi berlakunya Undang-Undang 1950, pembentukan MPRS dan DPRS. Tokoh-tokoh penting dalam sejarah Undang-Undang 1945. Insinyur Soekarno, Ketua BPU PKI, menggagas Pancasila, Presiden pertama. Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama. Tokoh utama di PPKI, Profesor Mr. Pomo, penyusun utama batang tubuh. Muhammad Yamin, pengusul naskah dalam dasar negara dan pembukaan undang-undang. Lembaga pemerintahan Indonesia menjalankan roda pemerintahan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Eksekutif melaksanakan undang-undang, contoh presiden, wakil presiden, menteri. Legislatif membuat atau merumuskan undang-undang, contoh DPR, DPD, dan MPR. Yudikatif mengadili perkara hukum dan menjaga keadilan, contoh MA, MK, dan PN. Struktur dalam UUD. 1. Pembukaan. Bagian awal berisi pernyataan filosofis, tujuan negara, dan prinsip-prinsip dasar negara. 2. Batang tubuh, bagian inti dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berisi pasal-pasal dan ayat-ayat terdiri dari 16 bab, 37 pasal asli, setelah amandemen menjadi 73 pasal. Pasal-pasal pengalihan dan aturan tambahan.
4. Alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea 1. Menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 2. Perjuangan dan cita-cita bangsa. Alinea 3. Mengakui kemerdekaan Indonesia terjadi atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea 4. Tujuan bangsa Pancasila bentuk negara Indonesia. 3 cara merubah undang-undang. Yang pertama, amandemen, hanya sebagian tanpa menghilangkan konstitusi asli. Yang kedua, renewal, merubah penyeluruh sehingga menjadi konstitusi baru. Ketiga, addendum, menambah peraturan baru tanpa menghilangkan konstitusi asli. 4 kali amandemen UUD. Amandemen pertama 1999 menambah pasal HAM, perubahan kekuasaan DPR, pemisahan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Amandemen kedua pada tahun 2000, pasal HAM lengkap, pembentukan DPD, perubahan struktur wilayah Indonesia, pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Amandemen 3 2001 pemilu, tambahan pasal pemilu demokratis, hak warga negara dipilih dan memilih partai politik dan pemilu. Amandemen 4 pada tahun 2000, MPR bukan lagi lembaga tertinggi. Pasal BPK dan keuangan negara, pembentukan MK, pembatasan masa jabatan presiden, penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi. Nilai-nilai dalam UUD. Yang pertama, nilai ketuhanan. UUD 1945 menegaskan bahwa negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai ini mendorong kita untuk bersikap adil, tidak semena-mena, dan menghargai hak asasi setiap manusia. Ketiga, nilai persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah semangat utama UUD 1945. Keempat, nilai demokrasi. UUD 1945 menjunjung tinggi musyawarah dan demokrasi. 5. Nilai keadilan sosial. Nilai ini mengajarkan pentingnya pemerataan dan keadilan bagi semua warga. Contoh penerapan Undang-Undang Dasar. 1. Menghormati teman yang berbeda agama atau suku. 2. Patuh terhadap peraturan sekolah dan lalu lintas. 3. Tidak membuli atau merendahkan orang lain. 4. Menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Dan 5. Bergotong royong di lingkungan rumah atau sekolah. Hubungan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sebagai dasar hukum tertinggi, Undang-Undang 1945 tidak berdiri sendiri. Seluruh pasal-pasal di dalamnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, keadilan, dan demokrasi. Oleh karena itu, menjalankan Undang-Undang 1945 berarti juga mewujudkan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap kebijakan perlu merujuk pada Pancasila sebagai dasar negara. Kesimpulan, Undang-Undang NRI merupakan penjabaran dari butir-butir Pancasila. Karenanya, meski batang tubuh Undang-Undang NRI mengalami perubahan, pembukaan tidak boleh dirubah. Hal itu karena terdapat Pancasila yang memuat cita-cita dan tujuan bangsa. Jika pembukaan dirubah, sama saja dengan merubah dasar dan tujuan didirikan NKRI. Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NRI diselenggarakan dengan semangat yang dipandu oleh nilai-nilai religiulitas bangsa, pengakuan terhadap hak-hak dasar, dan martabat kemanusiaan. Tetap berlandaskan pada kesepakatan bangsa untuk mengedepankan kepentingan bersama dan memperjuangkan keadilan sosial.